Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Mas Fikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita. Seperti biasa, yang tentunya adalah di Dialog Spesial. Di edisi siar di hari ini, di hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Apa kabar Anda? Kami berharap bahwa Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Beberapa hari lagi kita akan mendekati dengan Idul Fitri atau Lebaran ya. Nah, untuk membincangkan lebih lanjut tema kita di malam hari ini tentunya tidak jauh dari fenomena Lebaran yang akan kita hadapi bersama ini ya. Tema kita di malam hari ini adalah sehat di tengah godaan makanan jelang Lebaran. Ya, kita ketahui setiap Lebaran bahwa banyak sekali makanan-makanan yang tersaji. Apakah sehat? Ya, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya. Sudah bersama saya di malam hari ini ada narasumber yang sangat spesial. Saya sapa Ibu Nurbaiti Rajabesi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini di rumah sudah mulai ada aktivitas ya? Iya, untuk, pastilah. Pastilah. Baik pemirsa Gamalama TV ya. Ibu Nurbaiti Rajabesi, mungkin Anda sudah tahu lah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Nah, ini akan membagi pengetahuan beliau terkait dengan etika memilih makanan yang sehat ya di jelang Lebaran ini ya, di tengah godaan makanan yang begitu banyak yang akan kita hadapi ini ya. Baik, saya langsung saja Bu ya. Nah, ini sebelum kita berbicara lebih lanjut ya terkait dengan godaan makanan ini ya. Bukan hanya Lebaran, di Ramadan kali ini juga sudah banyak sekali ya godaan-godaan makanan yang di luar sana ya. Mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, saya ingin tahu dulu ya ke kiprah Dinas Kesehatan ya dalam masa Ramadan ini, bagaimana menyikapi ya aktivitas agar meskipun kita berpuasa kita juga sehat ya dalam hal makanan dan sebagainya ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya menjelaskan mengenai makanan-makanan tadi. Jadi Dinas Kesehatan ini selalu memantau jajanan-jajanan makanan, ya itu baik jajanan makanan di tempat-tempat jualan itu maupun di toko, di supermarket. Dan semuanya yang berjualan itu kita akan pantau semuanya. Karena apa? Kita akan memantau hal-hal itu karena mengingat kesehatan masyarakat. Karena kita mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 itu tentang konsumen, kemudian Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan. Kemudian kita mengacu lagi pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 itu tentang pangan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, itu sehingga kita harus benar-benar melakukan hal itu karena untuk kesehatan masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita tidak melihat makanan itu bergizi atau makanan itu bermutu, maka masyarakat memperoleh makanan itu kan harus yang layak. Ya, karena masyarakat ini dia tidak bisa melihat bahwa makanan itu dia layak atau tidak kalau tanpa pemberitahuan dari kita. Nah, itu sehingga walaupun makanan itu dia murah atau apa, yang penting adalah sehat. Jadi sehat ya. Nah, ini kan kalau dalam Ramadan ini kan banyak sekali makanan ya. Artinya kalau kita sebagai orang awam ya, oke lah masalah regulasi kan sudah mengamanahkan bahwa memang negara juga harus menjamin ya, kesehatan masyarakat juga ya. Masyarakat, ya. Nah, ini kalau cara kita untuk memilih makanan yang sehat ya katakanlah di Ternate ya cukup banyak itu ya, trik yang paling sederhana itu seperti apa kita? Ya. Jadi makanan yang paling sederhana yang kita harus melihat itu yaitu keamanan pangan. Keamanan pangan itu misalnya kalau kita melihat makanan itu dia bisa mengandung boraks atau yang lain-lain itu kita harus melihat cek kemasan dan kondisi yang baik. Kalau kemasan itu kalau kita tidak cek dia rusak,
kan pasti ada kontaminasi. Nah, berarti ini kan sudah jadi penyakit yang ada. Jadi kalau masyarakat mengkonsumsi pasti ada hal-hal yang menimbulkan yang tidak baik atau kesehatan masyarakat itu tidak baik. Nah, kemudian kita harus membaca informasi pada label. Nah, itu kita juga harus baca karena di label itu juga kan memberitahukan bahwa ini akan kedaluarsa kapan dan sebagainya. Masyarakat ini kalau misalnya dalam keadaan puasa dan lebaran gini, mereka yang menjual ini juga ingin agar cepat laku. Padahal makanan itu ada yang kedaluarsa dan sebagainya. Kalau mereka jual murah, masyarakat ini pikir, oh ini murah kita beli. Tapi mereka tidak membaca. Nah, padahal makanan itu sudah kurang sehat bagi mereka sendiri. Itu harus kita lihat. Jadi sehingga sasaran kami yang harus periksa di semua tempat-tempat ya, ini tadi kan bukan makanan saja tapi obat-obatan juga. Jadi obat-obatan itu juga kita harus pantau di 49 apotek dan 2 toko obat. Itu juga harus pantau karena jangan sampai masyarakat rasa flu, rasa panas atau apa langsung beli obat saja tapi tanpa melihat kadaluarsa atau tapi apotek saya jamin apotek mereka sudah membuat inisiasi untuk kadaluarsa dan sebagainya mereka tidak jual. Tapi saya hanya pesan kepada para konsumen supaya membeli sesuatu itu harus melihat labelnya. Nah, jadi kemudian ini makanan jajanan ini saya sasarkan kepada 520 penjual makanan jajanan yaitu IRT ya, IRT atau iya, tapi itu industri rumah tangga. Ya, itu. Jadi kita harus melihat itu yang ada. Jadi kalau misalnya dari 520 ya 520 jajanan makanan yang kita harus lihat itu karena Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan IRT itu izin makanan jajanan itu. Jadi mereka itu yang seharusnya memberikan makanan yang sehat bagi masyarakat. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi karena mereka juga sudah tahu kalau mereka tidak melaksanakan hal-hal yang sesuai prinsip dari kesehatan yang diberikan itu akan dicabut izinnya. Jadi itu juga kita kerjasama dengan PT PSP. Kemudian Gamalama pasar higienis ya. Kan biasa dulu bilang pasar Gamalama jadi pasar higienis itu juga kita melihat. Karena di sana paling banyak sekali makanan-makanan yang jualan gitu. Kemudian di jalan-jalan juga makanan-makanan jajanan dan sebagainya. Nah, itu kita perlu melihat semuanya. Kalau ada yang berjualan pakai rodamin B, ya itu kita harus perhatikan itu. Kalau tidak nanti kesehatan masyarakat nanti lebih parah gitu. Ya. Baik Bu, kalau kita lihat kan, tadi Ibu mengatakan bahwa kita harus kalau untuk membeli sebuah pangan itu kan memang harus benar-benar teliti ya, artinya kemasannya ya kita harus lihat ya. Lah kalau itu memang produk makanan yang memang dalam kemasan yang sudah ada komposisinya yang bisa dibaca. Nah, lalu bagaimana dengan pangan yang dijual bebas itu kah? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga harus memang memperhatikan bahwa kalau misalnya dijual terbuka mendingan jangan dulu. Terus apakah benar bahwa memang ada yang mengatakan bahwa warna yang mencolok itu juga tidak selamanya itu aman? Iya, demikian. Betul. Karena warna yang mencolok dan sebagainya kan kita bisa melihat. Nah, kalau makanan yang mengandung formalin, boraks, kemudian pewarna tekstil, warna tekstil itu yang menyolok gitu, ya, jolok itu misalnya merah sekali, kuning sekali, terus mengkilap. Itu kalau orang lihat merah sekali, kuning, kan warna ini kan mereka lebih senang. Padahal itu makanan yang kurang bagus. Nah, kita memilih makanan itu harus kita lihat itu juga tidak boleh mengandung klorin dan sebagainya. Jadi ciri-ciri makanan yang mengandung formalin itu yaitu
makanan tidak rusak sampai 3 hari. Itu artinya penyimpanan itu tidak sampai 3 hari. Kalau menyimpan itu makanan itu selebih dari 3 hari dan sebagainya, kita perlu curiga. Nah, kalau dia masih baik, kita perlu curiga karena itu mengandung formalin. Nah, kemudian bau yang menyengat. Nah, bau itu tidak seperti makanan yang ini, tapi baunya bau kayak bau formalin begitu. Jadi itu tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian misalnya kita lihat mie, ya, mie itu tidak lengket dan tidak bau, ya. Itu kalau mie itu mereka buat itu ada yang mengkilap sekali. Padahal itu sudah pakai bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ya. Jadi mie itu tidak rusak. Jadi dia tidak padat tapi dia kenyal. Itu yang tidak bisa kita gunakan. Jadi kalau makanan misalnya ini sirup-sirup ini. Sirup biasa sirup itu kan merah sekali. Padahal itu pakai pewarna tekstil dan sebagainya. Itu kalau merah itu kita kalau misalnya tetes di tangan itu merah itu pasti melekat di tangan. Tidak hilang ya? Tidak hilang. Nah, itu yang makanan yang mengandung itu. Iya, baik ya, inilah informasi kepada masyarakat ya, memang Anda harus berhati-hati ya, di tengah sana godaan makanannya begitu banyak ya di luar sana, apalagi di bulan Ramadan dan nantinya di jelang Lebaran nanti. Anda harus benar-benar teliti ya, tidak boleh memilih makanan yang begitu mencolok seperti kata Ibu Kepala Dinas tadi, bahwa dan juga harus benar-benar memperhatikan kemasan. Kita akan break dulu sebentar Ibu ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikut. Baik pemirsa Gamelan TV, jam dulu dari layar kaca Anda di Dialog Spesial masih bertemakan sehat di tengah godaan makanan jelang Lebaran ya. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.